Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dalam pelajaran Akidah Akhlak semester 2, bab keempat, mengenal tasawuf dalam Islam. Tasawuf merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan umat Islam. Ia merupakan unsur spiritual dari ajaran Islam yang menyebabkan kehidupan lebih bermakna. Tasawuf memang belum didefinisikan secara tegas di masa awal kelahiran Islam. Namun, indikasi adanya tasawuf sudah dirasakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tasawuf berkembang setelah Islam tersebar ke berbagai pelosok dunia, bahkan kemudian menjadi unsur yang dominan dalam Islam. Pengertian dan asal-usul tasawuf. Tasawuf atau sufisme berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawuf. Tasawuf memiliki banyak pengertian sesuai dengan asal-usul kata tersebut. Antara lain, yang pertama, tasawuf berasal dari kata sofa, yaitu suci. Disebut safa atau suci karena kesucian batin sufi dan kebersihan tindakannya. Yang kedua, sof atau barisan, karena para sufi memiliki iman yang kuat, jiwa yang bersih, dan senantiasa memilih barisan terdepan di dalam sholat berjamaah. Dan yang ketiga, savanah, yakni sejenis buah-buahan kecil berbulu yang banyak tumbuh di padang pasir Jazirah Arabia. Dan yang keempat, yaitu sufah atau serambi tempat duduk, yaitu sufah Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan bagi para tunawisma dan kalangan muhajirin di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian yang keenam yaitu safwah, yang terpilih atau terbaik. Sufi adalah orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian yang ketujuh yaitu suf atau bulu domba, karena para sufi memakai pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang kerendahan hati untuk menghindari sikap sombong, di samping untuk menerangi jiwa serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Dari beberapa pengertian tersebut yang telah dikemukakan di atas, Zakaria Al-Ansari pada tahun 852 sampai 925 atau 1448 sampai 1515 Masehi, seorang penulis tasawuf, meringkas tasawuf sebagai cara mensucikan diri, meningkatkan akhlak, dan membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan abadi. Dua hal pokok tentang tasawuf yang disepakati semua pihak, yaitu yang pertama, kesucian jiwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha suci. Yang kedua, upaya pendekatan diri secara individual kepadanya. Kedua pokok tasawuf tersebut mengacu kepada pesan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya beruntung orang-orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia mendirikan sholat. Quran Surah Al-A'la ayat 14-15. Asal-usul tasawuf. Sebagian pendapat mengatakan bahwa faham tasawuf merupakan faham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, khususnya orang-orang Islam di daerah Irak dan Iran sekitar abad ke-8 Masehi. Mereka sebelumnya merupakan orang-orang yang memeluk agama non-Islam atau menganut paham-paham tertentu dan menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan keduniaan. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad, berasal dari kata sufa, dan pelakunya disebut dengan ahlus as-sufa. Seperti telah disebutkan di atas, mereka dianggap sebagai penanam benih faham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad SAW.
Sejarah perkembangan tasawuf. Fase dalam perkembangan tasawuf ada beberapa fase. Yang pertama, pada masa awal era Islam, dakwah kepada tasawuf itu belum diperlukan, karena pada era itu semua orang adalah ahli takwa, wara, dan ahli ibadah. Mereka semua berlomba-lomba mengikuti dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek. Oleh karena itu, mereka belum membutuhkan tasawuf karena segala sesuatunya didasarkan pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di fase yang kedua, pada masa sahabat dan tabi'in, sudah menggunakan tasawuf, tetapi belum menggunakan istilah tasawuf, karena para sahabat dan tabi'in merupakan sufi yang sesungguhnya. Tasawuf merupakan sifat-sifat umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali, dan adanya perasaan takut dan cintanya mereka kepada Allah dan Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Selanjutnya di fase ketiga, setelah masa sahabat dan tabi'in, beragam bangsa mulai memeluk agama Islam. Bidang ilmu pengetahuan semakin meluas dan terspesialisasi, sehingga muncullah ilmu-ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu faraid, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan di fase keempat, setelah fase tersebut pengaruh spiritual Islamnya sedikit demi sedikit melemah, manusia mulai lupa akan kewajibannya kepada Allah, sehingga ahli Uhud terdorong untuk mengkodifikasikan ilmu tasawuf tersebut serta menerangkan kemuliaan dan keutamaannya di antara ilmu-ilmu lainnya. Mulai dari fase inilah ilmu tasawuf kemudian berkembang. Karakteristik tasawuf. Karakteristik tasawuf yang pertama yaitu ajarannya benar-benar menurut Al-Quran dan Sunnah, terikat dan tidak keluar dari ajaran-ajaran syariah Islamiyah. Yang kedua, tasawuf lebih cenderung kepada perilaku atau moral keagamaan dan pada pemikiran. Karakteristik tasawuf yang ketiga yaitu banyak dikembangkan oleh kaum salaf. Dan karakteristik tasawuf yang keempat, termotivasi untuk membersihkan jiwa yang lebih berorientasi kepada aspek dalam, yaitu cara hidup yang lebih mengutamakan rasa dan lebih mementingkan keagungan Tuhan dan bebas dari egoisme. Dasar-dasar dari Al-Quran. Meskipun terjadi perbedaan makna dari kata sufi, akan tetapi jalan yang ditempuh kaum sufi berlandaskan Islam. Di antara ayat-ayat Allah yang dijadikan landasan akan kejuhudan dalam kehidupan dunia adalah firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yuridu harasal akhirah nazid lahu fi harasihi wa man kana yuridu harasad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Quran Surah Asy-Syura ayat 20. Sumber-sumber tasawuf dari sisi keislaman. Para pengkaji tentang tasawuf sepakat bahwasanya tasawuf berasaskan kejuhudan, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar dari kalangan sahabat dan tabi'in.
Kejuhudan ini merupakan implementasi dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berorientasi akhirat dan berusaha untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan, yang bertujuan untuk mensucikan diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut terhadap ancamannya, mengharap rahmat dan ampunannya. Di antara nas-nas Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa berbekal untuk akhirat adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, A'lamu annamal hayatud dunya aibu walahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal auladi kamathalin ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan sebagian tingkatan dan keadaan para sufi. Yang pertama, tingkatan zuhud. Misalnya, yang banyak diklaim sebagai awal beranjaknya tasawuf telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 77 yang artinya berbunyi, katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sementara dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan takwa berlandaskan pada firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu tingkatan tawakal. Menurut para sufi berlandaskan pada firman-firman Allah antara lain surah At-Talaq ayat ketiga yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Dan surah Az-Zumar ayat 39 yang artinya, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kemudian tingkatan syukur antara lain berlandaskan kepada firman Allah surah Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Tingkatan yang keempat yaitu tingkatan sabar, berlandaskan pada firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 55 yang artinya, maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Dan surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Selanjutnya dasar-dasar dari hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta.
Jika dia mendekat sehasta, maka aku mendekat sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Selanjutnya adalah para tokoh tasawuf. Yang pertama adalah Hasan al-Basri. Karakteristik dasar pendiriannya yang paling utama adalah zuhud terhadap kehidupan duniawi, sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Yang kedua menurut Hasan al-Basri adalah al-khauf dan raja, dengan pengertian merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melakukan perintahnya, serta menyadari kekurangan kesempurnaannya. Oleh karena itu, prinsip ajaran ini adalah mengandung sikap kesiapan untuk melakukan mawas diri atau musahabah agar selalu memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang hakiki dan abadi. Yang kedua adalah Rabiatul Adawiyah. Karakteristik ajarannya adalah ia merupakan orang pertama yang mengajarkan al-hub dengan isi dan pengertian yang khas tasawuf. Cinta murni kepada Tuhan merupakan puncak ajarannya dalam tasawuf, yang pada umumnya dituangkan melalui syair-syair dan kalimat-kalimat puitis. Bisa dikatakan dengan al-hub ia ingin memandang wajah Tuhan yang ia rindukan, ingin dibukakan tabir yang memisahkan dirinya dengan Tuhan. Tokoh yang ketiga yaitu Zu al-Nun al-Misri. Karakteristik ajaran yang paling besar dan menonjol dalam dunia tasawuf adalah sebagai peletak dasar tentang jenjang perjalanan sufi menuju Allah yang disebut al-maqamat. Beliau banyak memberikan petunjuk arah jalan menuju kedekatan dengan Allah sesuai dengan pandangan sufi. Tokoh yang keempat yaitu Abu Hamid al-Ghazali. Inti tasawuf al-Ghazali ini adalah jalan menuju Allah atau ma'rifatullah. Oleh karena itu, serial al-maqamat dan al-awal pada dasarnya adalah rincian dari metode pencapaiannya. Adapun manfaat tasawuf yang pertama adalah dalam bidang kecerdasan emosional. Apabila dapat mengamalkan tasawuf dengan baik, maka dapat mengendalikan emosionalnya dengan baik pula. Yang kedua, dalam bidang kecerdasan spiritual. Tasawuf mengingatkan manusia tentang kematian, agar umat manusia selalu beribadah, beramal soleh, serta menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan. Dan manfaat yang ketiga yaitu dalam bidang agama. Tasawuf diperlukan untuk mengamalkan Islam secara kafah, serta untuk mengembangkan kerukunan hidup beragama dan integrasi sosial. Manfaat yang keempat yaitu dalam bidang etos kerja. Tasawuf dapat memperkuat etos kerja karena dalam ajaran Islam bekerja itu wajib untuk memenuhi keperluan diri sendiri, keluarga, dan umat. Nah, manfaat yang kelima yaitu dalam bidang pendidikan. Tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di madrasah dan mata kuliah di perguruan Islam untuk mengembangkan kehidupan agama yang komprehensif dan utuh, serta untuk mengembangkan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat, dan maju. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga banyak manfaatnya. Salam sehat selalu. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.